Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas materi akuntansi keuangan kelas 12 mengenai menganalisis pengelolaan dana kas perusahaan di bank. Materi yang akan dibahas yang pertama yaitu adalah faktor penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Yang kedua, kasus mempengaruhi saldo kas dan saldo bank. Sini ada faktor-faktor penyebab perbedaan saldo kas dan saldo bank. Ada 7 faktor penyebab. Yang pertama, setoran dalam perjalanan. Transaksi di sini dicatat perusahaan, belum dicatat oleh bank. Yang kedua, cek dalam peredaran, yaitu cek sudah dikeluarkan oleh perusahaan tapi belum diuangkan oleh pemegang cek tersebut ke bank. Yang ketiga, cek tidak cukup dana. Maksudnya di sini bank menerima cek dari pelanggan tapi ditolak oleh bank dan dikembalikan lagi ke pelanggan karena cek tersebut tidak cukup dananya. Yang keempat, penagihan piutang wesel beserta bunganya lewat bank yang belum dicatat oleh perusahaan. Maksudnya perusahaan baru tahu hasil penerimaan tagihan piutang melalui bank saat menerima rekening koran. Yang kelima, bunga bank atas saldo rekening perusahaan yang mengendap atau sering dikenal dengan jasa giro. Maksudnya di sini perusahaan mengetahui hasil pendapatan bunga atas saldo rekeningnya yang mengendap selama bulan berjalan pada saat perusahaan menerima rekening koran. Yang keenam, beban jasa bank. Di sini beban jasa bank terdiri dari beban administrasi, beban clearing, beban penagihan piutang ataupun beban lain-lain lewat bank sehubungan dengan memanfaatkan fasilitas atau jasa yang diberikan bank. Yang ketujuh, kesalahan dalam pencatatan. Di sini dalam kesalahan dalam pencatatan, perusahaan perlu membuat jurnal koreksi. Setelah faktor-faktor penyebab ini kita bahas, kita sekarang masuk ke materi kasus yang mempengaruhi saldo kas bank. Dalam kasus ini ada 2 kasus, yaitu menurut catatan perusahaan dan menurut catatan rekening koran. Yang pertama, menurut catatan perusahaan, ada 2 yang menambah saldo kas perusahaan. Yang pertama yaitu adalah penerimaan yang sudah dicatat oleh bank, belum dicatat oleh perusahaan. Yang kedua, kesalahan mencatat pengeluaran terlalu besar ataupun terlalu tinggi. Kemudian 4 diantaranya yaitu adalah mengurangi daripada kas perusahaan itu sendiri. Yang pertama, pengeluaran yang sudah dicatat oleh bank, belum dicatat oleh perusahaan. Kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah, kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi, kemudian setoran cek yang ditolak atau tidak cukup dana. Kemudian menurut catatan rekening koran, diantaranya ada 3 yang menambah saldo menurut catatan rekening koran. Yang pertama, setoran atau penerimaan yang sudah dicatat perusahaan, belum dicatat oleh bank. Kedua, kesalahan mencatat pengeluaran terlalu tinggi. Yang ketiga, kesalahan mencatat penerimaan terlalu rendah. Selain yang menambah, juga ada yang mengurangi daripada kasus menurut catatan rekening koran. Yaitu ada 5 yang mengurangi kasus yang menurut catatan rekening koran, diantaranya setoran dalam proses, penerimaan tagihan belum disetor ke bank, pengeluaran yang sudah dicatat oleh perusahaan, belum dicatat oleh bank, kemudian kesalahan mencatat pengeluaran terlalu rendah, dan yang terakhir kesalahan mencatat penerimaan terlalu tinggi.
Nah, mungkin cukup sekian materi mengenai pengelolaan kas di perusahaan. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.